Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Oke, saya bacakan Pak ya. Selamat malam Pak Esra, mohon izin tanya ya, tentang kerajaan Allah di dalam doa Bapa kami. Seperti dalam buku doa Bapa kami Pendeta Esra Soru halaman 86. Wah, lengkap nih Pak ya. Mohon dijelaskan kembali Pak tentang makna kondisi dari kerajaan Allah ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati katanya. Maksudnya kondisi ini apa? Kondisi apa? Kalau dibilang mengacu kepada buku yang saya tulis itu kan saya jelaskan bahwa kerajaan Allah itu bisa memang mempunyai arti berbeda-beda. Kerajaan Allah itu bisa merujuk kepada sebuah tempat. Ya, misalnya kalau dalam Matius 19 ayat 24 ya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau masuk ke dalam kerajaan Allah, berarti kerajaan Allah itu kan sebuah tempat yang dimasuki. Ya. Dan ada banyak ayat yang bilang atau mengatakan masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 21:31, Kisah 14 ayat 22, semua bilang masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah adalah sesuatu yang bisa dimasuki, itu merujuk pada tempat. Tapi kerajaan Allah juga bisa menunjuk pada bukan tempat, tapi pada orang. Dan orang di sini adalah tokoh utamanya, yakni Yesus. Makanya kalau kita ya melihat itu bisa merujuk pada pribadi. Misalnya kalau kita lihat cerita anak yang hilang ya. Dalam Lukas 15 itu dia bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, tentu saja kita tidak mengartikan bahwa dia berdosa kepada sebuah tempat. Tapi surga di sana itu diwakili atau mewakili oknumnya atau pribadi penguasa surga, yakni Allah. Nah, juga ya Matius 21 ayat yang ke-43 dibilang bahwa sebab itu aku berkata padamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ya. Maka kerajaan Allah akan diambil daripadamu berarti Yesus yang harusnya datang untuk Israel itu akhirnya diberitakan pada bangsa lain. Jadi kerajaan Allah itu merujuk pada Yesusnya. Ya. Juga Matius 1 ayat 15 ya. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu kan, ini kan yang khotbahkan Yohanes Pembaptis. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu bukan surga. Bukan surga dalam pengertian tempat. Karena kalau surga dalam pengertian tempat, sejak zaman Yohanes Pembaptis ngomong kerajaan Allah sudah dekat, sampai sekarang juga Tuhan Yesus belum datang juga. Tapi itu merujuk pada kedatangan Yesus pertama. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Pemberitaan Yohanes itu merujuk pada kehadiran Yesus. Nah, tapi pengertian ketiga, kerajaan Allah bisa menunjuk pada kondisi. Misalnya dalam Matius 12 ayat 28. Ya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi kalau seseorang dibebaskan dari kuasa setan, dikatakan kerajaan Allah sudah datang pada dia. Kerajaan Allah di sini artinya satu kondisi di mana Allah sekarang yang berkuasa atas hidup orang itu. Dan bukan setan-setan lagi. Nah, kondisi di mana Allah berkuasa, memerintah, berdaulat penuh, itulah kerajaan Allah. Ya, jadi kalau keluarga saya misalnya, keluarga saya hidup dalam takut akan Tuhan di mana kehendak Tuhan berdaulat di dalam keluarga saya, ya berarti kerajaan Allah sudah datang dalam keluarga saya. Ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kondisi di mana Roh Kudus menguasai hidup kita sehingga akhirnya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita, itu kerajaan Allah. Ada kebenaran,
ada damai sejahtera, ada sukacita, itu ciri kerajaan Allah. Maka jikalau ada kebenaran di dalam diri saya, ya, ada sukacita, itulah kerajaan Allah. Maka dulu ada lagu, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Berarti surga turun, kerajaan Allah ada dalam hidup saya, ya. Nah, karena itulah maka kerajaan Allah itu di situ bisa diartikan sebagai kondisi, bukan tempat. Jadi itu ada pengertian-pengertian berbeda. Jadi memang sekarang kita belum pergi ke surga sebagai suatu tempat. Nanti mati dulu baru ke surga. Ya, kita belum ke surga, tapi surga sudah bisa datang dalam hidup kita. Kerajaan Allah sesungguhnya ada di tengah-tengah kamu menurut ajaran Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.